Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Dan untuk mendasari kegiatan kita hari ini, marilah bersama kita khususkan waktu kita untuk memasuki Embun Pagi, edisi Jumat 22 Agustus 2025, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Nah, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami merasakan kebaikan-Mu, kami boleh Tuhan bangunkan di hari ini, dan saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami lebih lanjut, kami hendak mengkhususkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan nyata bagi kami dan mampu kami jadikan sebagai dasar kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini firman Tuhan akan kita dengarkan dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9 yang demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 sahabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menghadapi kerusuhan dan huru-hara. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini perhatian kita tertuju ke sebuah kota di Jawa Tengah, yaitu kota Pati. Tempat beberapa hari terakhir dilanda kerusuhan hebat. Ribuan warga berkumpul di alun-alun Kabupaten Pati pada Rabu 13 Agustus 2025. Mereka yang berkumpul menuntut pengunduran diri dari Bupati Sudewo setelah kebijakannya, yaitu menaikkan pajak bumi dan bangunan, naik sekitar 250%. Dan hal itu
memicu protes yang luas. Meski kemudian kebijakan itu kemudian dibatalkan dan sang bupati meminta maaf, namun kemarahan publik tidak mereda. Awalnya suasana masih terkendali, orang menyampaikan aspirasi, tetapi lama-kelamaan emosi meledak, massa marah, mobil polisi dibakar, aparat dan warga mengalami luka. Apa yang seharusnya menjadi ruang dialog berubah menjadi huru-hara. Peristiwa ini menegaskan bahwa kerusuhan bukan hal asing di Indonesia, dan ia bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Dan lebih dari itu, kerusuhan juga bukan hal baru dalam sejarah manusia. Bahkan sejak zaman Alkitab, kerusuhan sudah ada. Nah, sahabat Petra yang terkasih, mari kita lihat bacaan kita saat ini, Kisah Para Rasul 17, ayat 1 sampai dengan 9. Paulus dan Silas datang ke Tesalonika. Sesuai kebiasaan, mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, dan 3 hari Sabat mereka berdiskusi, membuka kitab suci dan menjelaskan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Paulus berkata, Yesus yang aku beritakan kepadamu, dialah Mesias itu. Sebagian orang percaya, tetapi sebagian lain iri hati. Mereka lalu menghasut orang banyak, membuat kerusuhan, menyeret Yason sahabat Paulus ke hadapan penguasa kota. Dan tuduhan mereka tidak main-main. Mereka menuduh bahwa orang-orang yang mengacaukan dunia telah datang ke tempat mereka. Jadi bayangkan suasana kota ketika itu. Pasar menjadi gaduh, rumah ibadat kacau, jalan-jalan dipenuhi dengan kericuhan. Bahwa ada orang asing yang datang mengacaukan kota mereka. Suasana menjadi sangat kacau. Dan yang ironis, semua itu bukan karena Paulus ingin membuat onar, melainkan karena Injil Kristus mengusik kenyamanan orang-orang yang tidak mau berubah. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita lihat sejenak apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 ini dengan kacamata teori sosial dan psikologi yang akan menolong kita untuk melihat apa yang terjadi dengan perspektif yang lebih luas. Yang pertama, saya menggunakan teori kerusuhan kolektif yang tokohnya adalah Neil Smelser yang mengajarkan bahwa kerusuhan terjadi karena ada ketegangan sosial, ada keyakinan bersama yang salah, ada pemicu, ada massa yang berkumpul, dan ada kontrol sosial yang lemah. Dan inilah yang kita lihat terjadi di Tesalonika. Ketegangan muncul karena kabar Injil dianggap sebagai ancaman. Pemicunya jelas, karena iri hati. Lalu muncul hasutan yang menyulut kerusuhan massa. Kemudian saya akan coba melihat juga dari teori frustasi agresi yang berkata, ketika orang frustasi, mereka bisa melampiaskan dengan agresi. Orang-orang Yahudi ketika itu merasa kehilangan pengaruhnya. Lalu mereka melampiaskannya dengan hendak menyerang Paulus dan Silas. Kemudian teori yang lain saya juga bisa melihat dari teori identitas sosial dari Tatchwell dan Turner yang juga menurut saya relevan untuk melihat apa yang terjadi dalam bacaan kita saat itu. Konflik seringkali lahir dari in-group dan out-group. Kami adalah orang Yahudi sejati, diperhadapkan dengan mereka yang adalah pengikut Kristus. Identitas inilah yang kemudian dipakai untuk membelah masyarakat ketika itu. Orang-orang Yahudi tidak ingin keyahudiannya luntur dengan adanya Kristus yang dianggap sebagai
Mesias. Dan orang-orang yang kemudian percaya kepada Kristus juga ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sebagai seorang pengikut Kristus. Maka itu kemudian membelah masyarakat ketika itu. Dan kemudian yang terakhir, mari kita bisa juga mendengar dari seorang pakar rekonsiliasi konflik, yaitu John Paul Lederach. Dia berkata demikian, bahwa perdamaian sejati hanya mungkin ketika ada kebenaran, keadilan, kasih, dan damai. Bukan hanya berhenti dari kerusuhan, tetapi lebih dari itu terjadinya transformasi relasi. Bukankah apa yang disampaikan oleh John Paul Lederach ini juga sejalan dengan Injil? Bahwa Kristus datang bukan hanya untuk menenangkan dan memenangkan kota, tetapi mentransformasi hati manusia. Sahabat Petra yang terkasih, lalu apa artinya bagi kita hari ini? Yang pertama adalah jangan takut bila Injil mengusik. Seringkali firman Tuhan membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi ketika itu terjadi, artinya itu sebagai tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Dia mengingatkan kita akan segala kesalahan, akan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan ikut arus kerumunan. Banyak orang ikut kerusuhan hanya karena dorongan kelompok. Sedangkan saat ini panggilan bagi kita adalah bagaimana kita dipanggil untuk kritis, memeriksa kebenaran, setia pada suara Roh Kudus, bukan suara massa. Yang ketiga, salurkan frustasi dengan benar. Frustasi bisa saja kita alami di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Maka jangan biarkan frustasi itu berubah menjadi amarah atau kerusuhan batin. Tetapi frustasi yang kita alami, salurkanlah itu lewat doa, komunikasi yang sehat, dan pelayanan kasih. Yang terakhir, mari kita hadir sebagai pembawa damai. Damai bukan berarti pasif. Damai berarti berani bicara kebenaran, tetapi dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin saudara tidak berada di tengah kerusuhan jalanan. Tetapi mungkin saja saat ini saudara sedang mengalami huru-hara di dalam hati saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami rumah tangga yang tegang, sedang mengalami relasi yang tidak baik dengan pasangan kita. Mungkin bahkan terjadi pertengkaran di antara saudara dengan pasangan saudara. Mungkin saudara mengalami tempat kerja yang toksik, penuh gosip, penuh intrik, saling jegal, dan banyak orang berlomba-lomba untuk menjilat supaya dia naik pangkat dan seterusnya. Mungkin juga media sosial riuh dengan ujaran-ujaran kebencian. Semua itu adalah bentuk dari kerusuhan mini yang menggerogoti damai sejahtera kita. Tetapi Kristus berkata, "Damaiku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan dunia ini." Yesus bukan hanya menenangkan kerusuhan di luar, tetapi juga kerusuhan, huru-hara yang ada di hati saudara saat ini. Sahabat Petra yang terkasih, maka mari kita bertanya, apakah saya sedang membiarkan iri hati, hoaks, atau amarah membuat kerusuhan dalam diri saya? Apakah saya hanya ikut arus kerumunan tanpa memeriksa kebenaran? Ataukah saya mau menjadi pembawa damai, menghadirkan kebenaran, keadilan,
kasih dan damai, Kristus adalah Raja Damai. Ia dipanggil bukan untuk membuat kita nyaman di tengah kebohongan, tetapi untuk mentransformasi hidup kita menjadi saksi kasih yang nyata di dalam hidup sehari-hari. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Engkau Raja Damai, dan kami mengakui seringkali hati kami gaduh, dunia kami kacau, tetapi Engkau hadir membawa shalom. Ajari kami tidak ikut terbawa arus kebencian atau kerusuhan, melainkan menjadi pembawa kasih dan kebenaran. Biarlah hidup kami menghadirkan damai-Mu di rumah kami masing-masing, di masyarakat, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani dan gereja kami, bahkan di dunia maya. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi 22 Agustus 2025, dan kita akan berjumpa lagi dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Kiranya damai sejahtera dari Kristus selalu memenuhi kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.